Assalamualaikum Bismi warahmatullahi wabarakatuh, Via. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Resti. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu ya, Bu Novia? Eee, iya, Ibu, mengenai kemarin yang sedikit sempat saya ceritakan, Bu, dan Ibu Resti kan baru punya waktu hari ini gitu ya. Jadi, ini masalah anak kelas 8B, Bu, kenapa ya, Bu? Saya merasa kalau di kelas itu, anak-anaknya ketika jam pembelajaran saya merasa kalau anak-anak di kelas itu kurang bersemangat dalam belajar, kemudian, ketika diajukan pertanyaan, anak-anak itu lebih banyak diam, terus, pada saat, saya menjelaskan, sepertinya mereka tidak begitu senang gitu, Bu, atau lebih tepatnya, eee, kurang memperhatikan lah, seperti merasa malas atau bosan gitu. Itu hanya terjadi di kelas 8B gitu, Bu. Menurut Ibu, hal seperti itu baiknya saya gimana ya, Bu? Oh, begitu ya, Bu ya. Mumpung sekarang ini saya mempunyai waktu luang, jadi saya akan usahakan untuk memberikan masukan nantinya, akan mendengarkan cerita dari perbincangan kita ini. Berarti tadi itu Ibu ngomongnya ada permasalahan di sekolah Ibu, tepatnya di kelas 8B ya, Bu ya? Iya, Ibu, di kelas 8B. Jadi, saya merasa anak-anak di kelas 8B itu berbeda dengan, kelas yang lainnya gitu, Bu. Iya, Bu. Memangnya ada masalah apa ya, Bu, pada kelas 8B tersebut? Boleh Ibu ceritakan? Ya gitu, Bu, menurut saya sih di kelas 8B itu, anak-anaknya berbeda dengan kelas yang lain gitu, Bu, dalam kegiatan belajar. Misalnya kalau di kelas lain itu fokusnya itu, pada saat saya menjelaskan itu kelihatan sekali fokusnya, kemudian, perhatiannya gitu, Bu, ya, kemudian, semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran gitu, Bu. Sementara di kelas 8B ini sepertinya anak-anaknya, tidak semangat, intinya bedalah dari kelas yang lain. Saya dalam pengelolaan kelasnya itu, sepertinya agak sulit dalam, bagaimana ya, Bu, saya harus, eee, apa mengajar di kelas itu tuh baiknya kayak mana gitu, Bu. Oh, baik. Jadi begitu ya, Bu ya. Tadi kan Ibu bercerita kalau di kelas 8B itu terdapat beberapa anak yang kurang bersemangat pada saat pembelajaran Ibu. Nah, jadi Ibu ingin merasa kebingungan kan kenapa hal demikian terjadi pas saat pembelajaran Ibu sendiri. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga permasalahan ini muncul atau terjadinya masalah di kelas 8B ini, Bu? Eee, saya sih kemarin sudah sempat bertanya kepada anak-anak, saya bertanya itu, ke anak-anak tersebut, menurut anak-anak, bagaimana pendapat anak-anak tentang, pembelajaran yang, materi yang saya sampaikan, kemudian apa yang kurang, kemudian, kalau ada yang kurang saya, meminta anak, mengevaluasi kegiatan saya dalam memberikan materi gitu, Bu. Nah, kemarin sempat saya di dalam kelas itu saya lemparkan ke anak-anak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, Ibu. Memang sih selama ini saya, belum pernah melakukan hal tersebut, tapi karena saya melihat sudah
2 kali saya masuk situ, 3 kali Bu saya masuk situ, masih berulang hal yang sama, fokus anak-anak tidak ke mata pelajaran, kemudian terlihat, kurang semangat sekali memperhatikan pembelajaran yang saya berikan, akhirnya kemarin saya melakukan evaluasi tersebut ke anak-anak gitu Ibu. Nah, menurut silakan Begitu ya Bu. Bu. Begitu ya Mhm. Bu. Lalu dari pengamatan Bu Novi sendiri bagaimana? Kenapa mereka bisa menjadi tidak bersemangat seperti yang Ibu ceritakan tadi? Hmm. Ada sih kemarin saya dapat jawaban dari 1-2 anak gitu. Mereka bilang begini, kami bosan Bu, katanya gitu kan ya. Eh, Ibu hanya menjelaskan saja gitu di depan gitu ya. Bosan kami Bu, kami kan sudah capek dengan pembelajaran yang lain. Masa bimbingan konseling juga kami harus mendengarkan Ibu berbicara di depan gitu kan. Jadi yang saya dapatkan dari 1-2 anak yang berani berbicara ya seperti itu Ibu. Menurut Nah, Ibu gimana selanjutnya yang harus saya lakukan Ibu? kalau seperti itu kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang Ibu Novi harapkan terhadap murid tersebut di dalam kelas selama pembelajaran mata pelajaran Ibu Novi? Iya, saya maunya ketika pembelajaran saya itu anak-anak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya, kemudian apa interaktif gitu Bu. Jadi tidak hanya saya saja yang memberikan materi, saya maunya anak-anak juga apa bisa mengemukakan pendapatnya, kemudian interaktif lah Bu di dalam kelas itu aktif gitu antara saya dan siswa itu ada komunikasi yang sangat aktif gitu. Saya maunya seperti itu Bu. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Ibu Novia lakukan untuk meningkatkan agar motivasi belajar dari murid tersebut bisa meningkat? Hmm, mungkin ya Bu ya, saya pengen mencoba metode mengajar baru sepertinya ya Bu ya. Menurut Ibu apakah lebih baik saya menggunakan metode yang lain di dalam kelas 8B? Memang sih kemarin saya sudah sempat apa namanya sempat berdiskusi dengan anak-anak yang dari hasil diskusi itu saya jadi mikir Bu, sepertinya rasa bosan anak-anak ini disebabkan karena dalam memberikan materi itu saya selalu monoton mungkin ya Bu ya, anak-anak di kelas 8B kayaknya lebih aktif dibanding anak-anak yang di kelas lainnya. Kemudian anak-anak di 8B ini mungkin dari gaya belajarnya yang saya lihat kemarin juga akhirnya saya buka lagi Bu, ada yang beragam gitu Bu, sangat beragam gitu di kelas itu. Sepertinya rencana saya ke depan kayaknya menurut Bu Resti bagus nggak kalau saya menggunakan metode mengajar yang lainnya, tidak hanya ceramah gitu. Rencananya sih saya sepertinya mau seperti itu, Bu. Saya mau mencoba hal itu, Bu. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang Ibu rencanakan tersebut pernah berhasil Ibu terapkan di kelas lain begitu? Ada, Bu. Sepertinya saya mau mencoba kayak di kelas 9 ya, Bu, ya. Saya sudah sempat pernah menerapkan metode project based learning di mana anak-anak aktif gitu ya dalam kegiatan belajarnya, kemudian terasa lebih menyenangkan. Kemudian nanti saya sudah lama sekali sepertinya Bu nggak
menerapkan, ada ice breaking-nya dulu. Sepertinya saya akan tahapan-tahapan yang sempat saya lewati, ya maklumlah Bu, karena kan bimbingan klasikal BK itu hanya 1 jam. Jadi saya ya main masuk-masuk aja selama ini. Kemudian udah nih ngasih layanan klasikal, informasi saya kasih gitu ya. Saya hanya memberikan informasi kepada anak-anak. Sepertinya saya harus menggunakan metode-metode seperti problem based learning atau ya metode based learning dan lain sebagainya. Saya isi dengan ice breaking mungkin ya Bu ya. Mungkin anak sudah lelah sepertinya Bu dengan mata pelajaran yang monoton, kemudian di bimbingan konseling juga masa harus monoton juga. Mungkin itu sih Bu ya yang akan saya lakukan ke depannya. Luar biasa ya Bu Novi ya. Jika kita rating nih Bu Novi ya, rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Novia seberapa tingkat metode itu untuk menarik minat belajar murid di kelas 8B tersebut? Kalau kita rating, Bu. Untuk saat ini mungkin saya sepertinya kalau metode seperti itu saya terapkan skalanya ada di 8 Bu sepertinya Bu. 8, oke. Ya mudah-mudahan sampai ke 8 Bu. Semoga aja ya Bu ya. Kemudian Ya. selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan, kemudian bagaimana langkah-langkah dari rencana Ibu tersebut? Ya, selanjutnya saya akan mempersiapkan RPL saya, saya rubah lagi, kemudian saya masukkan ice breaking di dalamnya, kemudian nanti saya akan menerapkan pembelajaran itu mungkin kalau waktunya kurang, Ya. bila 1 jam pelajaran itu masih kurang, mungkin sesekali saya bolehlah meminta mungkin ya Bu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran demi anak juga agar kenyamanan anak juga. Jadinya saya maunya setelah pembelajaran bimbingan konseling, guru setelahnya juga merasakan aura anak-anak itu kebahagiaannya juga akan terbawa dengan mapel-mapel berikutnya. Mungkin kalau kurang jam nanti saya minta waktu dilewatkan sedikit 15 menit atau 10 menit sesekali, tapi Bu nggak tiap hari, dan itu atas kesepakatan dengan guru mapel selanjutnya. Artinya saya akan berkolaborasi bersama guru mapel, kemudian dengan guru wali kelas, dan akan saya bicarakan juga dengan kepala sekolah Bu. Baik Bu. Oke Bu, bagus. Kemudian kira-kira siapa saja nantinya yang akan bisa membantu Ibu Novia dalam menyusun dan melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun secara rapi tadi agar sesuai rencana untuk terlaksananya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sepertinya ya tadi Bu yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan bekerja sama, berkolaborasi tadi, kalau menyusun RPL-nya sendiri nanti pada saat kegiatan MGBK atau nanti saya akan diskusi dengan kawan-kawan BK di sekolah lain tentang rencana saya, kemudian RPL saya gitu ya Bu. Mungkin itu sih Bu, yang jelasnya saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran setelah saya, kemudian wali kelas dan kepala sekolah. Sepertinya itu ya Bu ya. Ya, kira-kira berapa lama ya waktu nantinya yang Ibu butuhkan agar rencana yang Ibu susun tersebut bisa terlaksana? Kalau untuk waktunya mungkin saya hanya akan memperbaiki sedikit RPL saya, tapi untuk kegiatannya akan sesegera mungkin saya laksanakan sepertinya Bu. Saya akan melaksanakan sesegera mungkin ya, mungkin waktunya minggu depan lah, ketika masuk kelas 8B di minggu depan, saya sudah dengan metode yang baru. Oh, begitu ya Bu ya. Kemudian
kapan Ibu berencana mau melaksanakan rencana Ibu tersebut? Insya Allah minggu depan Bu, di pertemuan minggu depan. Oh, gitu ya. Untuk koordinasinya ya sebelum itu Bu. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Ibu? Pastinya saya akan berkomitmen pada diri saya sendiri, akan merubah atau berinovasi dengan gaya mengajar saya di dalam kelas. Dan itu akan terus saya lakukan secara bertahap, kemudian saya juga mau meminta rekan-rekan untuk menilai kegiatan pembelajaran saya, tidak harus menunggu observasi kepala sekolah, Bu. Begitu ya, Bu, ya. Baik Bu Novi, adakah kira-kira dukungan dari pihak lain yang nantinya Ibu butuhkan selama proses perencanaan tersebut? Pastinya dukungan pihak lain ya kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian, semoga saya juga bisa berkoordinasi dengan orang tua siswa tentang minat belajarnya selain di sekolah gitu, Bu. Gitu. Baiklah Bu, semoga nantinya rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, Amin. bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak seperti yang kita lakukan tadi ini, sekarang ini? Alhamdulillah lega Bu, sepertinya saya bisa berbicara dengan Ibu Resti hari ini yang saya sudah tunggu-tunggu jadwalnya untuk ketemu Bu Resti. Alhamdulillah sempat hari ini saya merasa lega Bu, rasanya itu plong saja dan bersemangat untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya gitu Bu. Syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Apakah ada hal-hal lain yang Ibu Novia ingin sampaikan lagi? Saya rasa untuk saat ini cukup Bu. Untuk hari ini cukup dulu Bu. Nanti kalau ada lagi saya akan atur jadwal biar bisa bertemu Ibu Resti kembali. Baik Bu, saya merasa senang sekali karena kita sudah bisa saling berbagi, kemudian saya bisa mendengarkan cerita Ibu bagaimana proses pembelajaran pas mata pelajaran Ibu di suatu kelas, yaitunya pasnya kelas 8B. Dan di sini saya juga mendengarkan cerita Ibu, ternyata kalau ada anak-anak atau murid itu tidak bersemangat pada saat kita melakukan pembelajaran, tentu kita menjadi seorang guru yang dengan banyak pertanyaan, kenapa demikian, apa-apa, seperti itu ya Bu ya. Betul Bu, betul. Semoga nantinya kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya, saling keterbukaan, kemudian kita itu kalau ada keraguan kita bisa saling meminta pendapat, begitu hendaknya ya Iya, Bu ya. iya, iya Ibu. Terima Apakah kasih. lagi Bu? Sudah Bu, terima kasih ya Bu untuk waktu hari ini. Iya Bu, sama-sama. Saya Sampai, izin ya Bu. sampai jumpa lagi ya di lain waktunya Bu. Siap Ibu, makasih Bu. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.